Selamat datang di mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau biasa disebut dengan software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan juga diatur oleh komputer. Data ini dapat berupa program ataupun instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Klasifikasi software yang akan kita bahas adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, program bantu, dan juga program aplikasi. Sistem operasi merupakan kumpulan program yang mengontrol dan juga mengatur seluruh kegiatan processing dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, sistem komputer tidak akan berjalan. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan dan juga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi juga berfungsi sebagai penghubung antara user, hardware, dan juga software yang digunakan. Fungsi dari sistem operasi diantaranya adalah menyimpan program dan juga mengaksesnya, membagi tugas di dalam Central Processing Unit, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem, termasuk di dalamnya menyimpan, menghapus, dan juga mendapatkan data, memeriksa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem, multitugas, seperti di dalam Windows 98, Windows XP maupun Windows 7, memelihara keamanan sistem yang terkait dengan jaringan. Jenis sistem operasi diantaranya adalah yang pertama, kemunculannya adalah Disk Operating System atau DOS. Kemudian berikutnya muncul OS2 atau Operating System 2. Dan dewasa ini kita mengenal sistem operasi Macintosh, Linux, dan juga Windows. Ini adalah beberapa jenis sistem operasi, di mana beberapa sistem operasi ada yang berbayar dan ada juga yang open source. Seperti Linux adalah salah satu sistem operasi open source, di mana codingnya terbuka sehingga memungkinkan untuk setiap orang memodifikasi sistem operasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian perangkat lunak yang kedua adalah bahasa pemrograman. Program bisa diibaratkan sebagai kumpulan dari beberapa instruksi. Kemudian di dalam program terdapat sintaks. Sintaks merupakan kumpulan aturan. Kemudian biasanya program tidak dapat dijalankan apabila mengandung sintaks ataupun aturan yang keliru, atau biasa disebut dengan sintaks error. Klasifikasi dari bahasa pemrograman terbagi menjadi 5 generasi, di mana di awal generasi bahasa pemrograman lebih berorientasi kepada mesin. Kemudian pada tingkat pengembangannya sampai dengan generasi kelima, bahasa pemrograman lebih cenderung kepada orientasi manusia. Yang pertama, klasifikasi bahasa pemrograman generasi 1. Pada generasi ini orientasinya adalah mesin, di mana program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Program generasi ini sangat sulit untuk dipahami karena pemrogram harus benar-benar menguasai operasi komputer secara teknis. Contoh, ketika seorang programmer akan memindahkan suatu file atau suatu data, maka programmer tersebut harus mengetahui kode biner atas instruksi pemindahan. Misalkan kode biner untuk instruksi pemindahan adalah 10110. Kemudian data tersebut akan dipindahkan kemana? Contohnya adalah ke register yang digunakan di sini adalah register prosesor AL. Misalkan registernya kodenya adalah 000. Maka programmer tersebut untuk memindahkan sebuah nilai ke dalam register prosesor AL harus mengetikkan, yaitu yang pertama adalah kode biner instruksinya diikuti dengan
register, yaitu 10110, kemudian diikuti dengan 000. Cukup rumit untuk bahasa pada pemrograman generasi pertama. Pada bahasa generasi pemrograman generasi kedua ini menggunakan bahasa rakitan atau yang disebut dengan assembly, di mana pada generasi ini kode-kode biner sudah tidak digunakan, tapi digunakan dalam bentuk kependekan dari kata-kata. Contohnya misalkan move itu untuk menyatakan move atau pemindahan data, JNZ untuk jam non-zero. Ya, instruksi-instruksi dalam generasi kedua sebenarnya identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini otomatis sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin karena menggunakan kata-kata yang dipendekkan. Kemudian pada pemrograman generasi ketiga ini sudah menggunakan pendekatan prosedural, di mana pemrogram perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya. Contoh program yang di sini ditulis dengan menggunakan kata-kata yang dipakai oleh manusia, seperti write untuk menampilkan sesuatu di dalam layar, read untuk membaca. Nah, pemrograman generasi ketiga sudah disebut sebagai high level language. Contoh-contoh pemrogramannya adalah Algol, C, Basic, ataupun sampai Pascal. Kemudian bahasa pemrograman generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman dalam membuat program, sehingga karena waktunya dikurangi, produktivitas pemrogram tersebut diharapkan lebih meningkat dan programnya juga bisa dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Bahasa pemrograman generasi keempat ini juga disebut dengan high level language. Contohnya adalah kita menggunakan Microsoft Access untuk membuat program ataupun membuat database. Nah, penggunaan Microsoft Access atau pemrograman bahasa pemrograman generasi keempat ini otomatis lebih memudahkan. Kemudian bahasa pemrograman generasi kelima merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan disiplin ilmu dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Contohnya adalah pemrosesan bahasa alami, baik itu mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia, ada pengendalian robotika, atau juga berbagai macam aplikasi sistem pakar. Tingkatan bahasa pemrograman bisa dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan juga bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi terbagi menjadi 2, yaitu yang berorientasi pada prosedur dan juga berorientasi pada masalah. Yang ketiga, software utilitas atau software program bantu. Utilitas merupakan program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, seperti contohnya memformat disk, scan disk, atau mendefragment disk. Dalam program bantu ini ada juga yang disebut dengan device driver, di mana device driver merupakan peranti-peranti peripheral biasanya sudah disediakan oleh vendor yang memproduksi perangkat keras. Contohnya device driver untuk printer, untuk mouse, ataupun yang lain. Program bantu berikutnya ada yang disebut dengan translator. Translator ini contohnya adalah interpreter. Ini adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Perintah yang dibuat oleh programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat di dalam kode tersebut. Kemudian translator ini juga bisa berupa compiler, di mana di sini program sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemrograman. Yang keempat, yaitu program aplikasi, adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu.
Contohnya untuk mengolah kata, mengolah lembar kerja, presentasi, ataupun desain grafis. Nah, ini contohnya adalah ada Word, Excel, ataupun Photoshop. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak dibagi menjadi perangkat lunak aplikasi dan juga perangkat lunak sistem. Sedangkan berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak dan juga hak pemakaiannya, ada beberapa ya yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah perangkat lunak komersial. Ini biasanya untuk kalangan bisnis dan juga memperoleh keuntungan. Biasanya berbayar. Kemudian perangkat lunak domain publik. Ini biasanya perangkat lunak yang disebarluaskan dan tidak memiliki hak cipta. Ada juga shareware. Ini adalah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakan diminta untuk membayar biaya lisensi. Contohnya adalah program-program atau perangkat lunak trial, di mana pada jangka waktu tertentu untuk menggunakannya kembali maka orang harus membayar lisensi. Kemudian ada freeware. Freeware ini mengizinkan redistribusi tetapi bukan memodifikasi, dan kode programnya tidak tersedia. Jadi hanya diberikan hak untuk mendistribusikan. Kemudian ada rentalware. Ini adalah perangkat lunak yang disewakan. Ada free software. Ini adalah program yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan juga dirubah serta bisa disalin atau dengan ataupun tanpa modifikasi. Dan open software, ini adalah perangkat lunak yang membebaskan source code-nya untuk dilihat oleh orang lain, kemudian membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut, dan juga membiarkan orang lain memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan antar muka pemakai. Antar muka pemakai ada yang disebut dengan command driven. Ini adalah pada generasi awal, biasanya bentuknya adalah command driven interface, kurang ramah kepada user. Kemudian yang dewasa ini lebih sering digunakan adalah antarmuka yang disebut dengan graphical user interface. Pada graphical user interface, misalkan di sini untuk membuat sebuah database kita tinggal mengoperasikan tools-tools yang ada di dalam menu. Sedangkan pada command driven, untuk membuat sebuah database kita harus mengetikkan kode ataupun query-query yang digunakan untuk membuat database tersebut. Kemudian perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan sebagai yang pertama adalah perangkat lunak hiburan, contohnya adalah Windows Media Player. Ada perangkat lunak pendidikan, ini biasanya dikemas dalam bentuk game untuk anak-anak. Kemudian ada juga perangkat lunak bisnis, contohnya adalah program-program accounting. Kemudian perangkat lunak khusus, ini di sini contohnya adalah dalam dunia kedokteran. Ada juga perangkat lunak produktivitas kerja. Ini adalah perangkat lunak yang membantu peningkatan produktivitas kerja. Contohnya adalah software suite yang ada di dalam OpenOffice. Yang terakhir kita membahas yang disebut dengan software suite. Software suite merupakan kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu. Contohnya dalam Microsoft Office terdiri dari beberapa paket, yaitu Microsoft Office Access, Excel, Groove, sampai dengan Microsoft Office Word. Kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu seperti inilah yang disebut dengan software suite. Demikianlah materi kita di pembahasan pertemuan 10 mengenai perangkat lunak ataupun software. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.